Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teteh yang hari ini sudah berkenan hadir di sesi konseling hari ini. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Gimana nih kira-kira perjalanannya menuju ke ruangan ini? Bagaimana sih, soalnya capek, tapi ya udah nggak apa-apa. Capek ya. Soalnya kan pulang dari makul juga. Ya, tapi alhamdulillah mah selamat sampai tujuan ya. Oke, gimana nih Teteh duduknya? Apa udah nyaman? Jaraknya mau agak mundur dikit atau gimana? Oh udah. Oke, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih sama Teteh karena sudah datang pada sesi konseling hari ini. Di sini kita akan melakukan sesi konseling. Nah, kira-kira nih Teteh ini udah tahu belum sih apa itu konseling gitu yang belum? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sesi konseling itu apa. Jadi konseling itu kayak sebagai bantuan konselor kepada kliennya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Dan di sini sesi konseling itu dilakukan 3-4 sesi sesuai dengan kebutuhan si kliennya tersebut gitu. Nah, dari konseling itu juga memiliki beberapa kode etik gitu, salah satunya tuh kayak kerahasiaan serta kesukaraan. Jadi misalkan Teteh nih kayak agak tidak suka gitu, misalkan takut ada yang tahu tentang permasalahan Teteh, tenang aja karena di sini nanti akan dijaga rahasianya gitu. Nah, kira-kira selain saya dan Teteh sendiri mengetahui permasalahan ini yang akan kita bahas, kira-kira ada orang lain nggak sih yang perlu tahu tentang permasalahan ini atau sesi konseling ini? Iya sih. Jadi cuma dua aja. Oke, nah untuk kesukaraan juga di sini saya minta Teteh sendiri untuk menceritakan semua hal yang mungkin mengganggu aktivitas Teteh sendiri ya, bisa. Oke, tapi di sini juga saya izin untuk mencatat hal-hal penting boleh Teh? Nah, sebelum juga di situ kan ada kamera ya, jadi saya izin untuk merekam sesi konseling ini sebagai dokumentasi boleh Teh? Ini sesinya Teteh bertanya apa bercerita sendiri? Jadi sesi konseling ini Teteh itu bercerita kepada saya gitu, nanti kita akan mencari solusinya bareng-bareng gitu, seperti itu. Jadi mungkin saya akan bertanya beberapa hal yang bisa kenapa sih Teteh itu seperti ini gitu, seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi Teh? Gak ada sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Oke nih, kira-kira Teteh ini datang ke sini sesi konseling ini kira-kira kenapa ya? Boleh diceritakan Teh? Sebenarnya sih ini masalah agak begitu masalah gitu ya Pak. Tapi ini tuh suka kepikiran gitu kalau malam. Kan awalnya itu saya tuh kalau sekolah itu gak boleh kesehatannya sama keluarga besar dari ayah. Harusnya itu ke pendidikan gitu, jadi gak boleh kesehatan. Soalnya kan seperti yang kita tahu kalau kesehatan itu biayanya juga mahal ya. Kalau untuk warga, untuk kita sebagai warga sederhana gitu. Nah, terus kemarin itu ditentang lah gitu sama keluarga besar dari ayah juga. Terus saya bilang gak apa-apa, cina sekolah aja, jangan dipikirin kata orang. Terus kan itu suka jadi kepikirannya. Memang sih kata ayah itu jangan dipikirin, tapi kan kita juga kepikiran. Nah terus kemarin pas mau praktek itu kan ada uang yang harus dibayar dulu ya. Ada uang yang harus dibayar, terus itu posisi itu gak pegang uang sama sekali. Terus Enggak apa Teh, pelan-pelan aja. terus saya tuh bilang Gak apa Teh, kalau nangis itu bisa membuat Teteh lebih lega lagi, boleh Teteh nangis dulu baru habis itu cerita.
tuh bilang ini Cen, ya udah mau pinjam dulu Cen. Pinjam itu sama keluarganya sendiri, sama kakak. Salah satu yang menentang untuk jangan sekolah kesehatan. Ya Kak, teteh sok kalau misalkan teteh mau menangis bisa menangis itu bisa bikin teteh lebih tenang lagi, teteh keluarin aja dulu. Misalkan sudah siap untuk setelah itu udah tenang boleh. Terus pas pinjam itu Cen katanya kan itu lagi kumpul ya keluarga. Emang sih dari keluarga ya doang gitu yang kumpul tuh, yang anak-anaknya bukan menantunya gitu. Ngomongin hak waris. Katanya Cen, makanya Cen kata keluarganya kayak bilang, makanya Cen disuruh sekolah pendidikan Cen pengembangan kesehatan. Udah tahu mahal. Terus disuruh pindah. Kemarin kan semester 2 itu mana ya tanggung. Pindah juga kan harus ngulang dari awal kan. Awalnya itu ayah gak bilang sama saya, tapi ibu tahu dari keluarga yang benar gitu. Nah tapi jangan dipikirin, tapi kan masih kepikiran gitu. Sebenarnya kenapa sih harus pendidikan? Emang nggak boleh gitu ya kalau udah apa sih namanya tuh mencari ilmu baru gitu, nggak pendidikan terus. Tapi kan ya saya kan tadinya disuruh sama PG Pamur, soalnya ada kakak juga di sini PG Pamur. Itu jadi bantuan kita. Nah dibandingin sama dia aja Cina nggak merepotin jadi terus bisa juga sambil kerja. Kan kesehatan jarang ya teh boleh kerja. Terus teh yang bikin saya itu gimana caranya biar berkepikiran soalnya Jadi itu masa dulu tuh sedih gitu tentang keadaan dari sekarang, karena emang dilihat dari situasi keluarga teteh itu ada beberapa orang atau beberapa faktor gitu yang tidak mendukung untuk teteh itu tetap berkuliah di kesehatan. Cuman untuk orang tua teteh khususnya ayah itu sangat-sangat bersedia gitu ya teteh melanjutkan di kesehatan. Oke, tadi teteh menyebutkan juga ya bagaimana sih dia tidak kepikiran gitu dengan hal ini gitu, karena ayah teteh sendiri juga meminta teteh untuk fokus aja gitu ke perkuliahan ini. Nah, kira-kira nih teteh kenapa sih teteh itu sampai jadi teteh ini pikirannya itu mengganggu ke aktivitas teteh ya sehari-hari gitu? kalau sehari-hari sih enggak, tapi sesekali. Tapi gimana ya, suka kepikiran kalau lagi belajar gitu. Sekarang ini kok belajar gitu ya, ayah sekolahnya kan itu biayanya besar, masih saya mau gini terus. Terus dari sana tuh suka semangat, kadang kalau udah kepikirannya suka pengen nangis, kadang nggak jadi belajarnya gitu. Oke, nah itu suka kepikiran itu tuh ketika belajar. Nah, tapi belajarnya itu apa belajar di rumah atau belajar di kampus gitu, atau dua-duanya nih suka kepikiran? Kalau di dua-duanya sih, tapi kalau di kampus masih bisa dialihin kan ada teman juga kan, nggak mungkin kan diadakan teman gimana gitu ya. Kalau di kosan gitu Kalau di kampus mungkin masih bisa mengontrol diri ya, sedangkan kalau di rumah ataupun di teteh nggak kasih kalau di kosan mungkin ya
sih aku dibandingin gitu. Iya. Mungkin boleh dijelaskan lagi teh, nah ketika teteh tuh merasa bahwasannya kayak kenapa sih aku dibandingin, nah itu tuh di dalam hati teteh ya, itu terdapat perasaan apa aja gitu, misalkan kayak marah, sedih, atau seperti apa teh? Sedih sih ya, soalnya kan kenapa dibandingin, kan orang-orang juga kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kenapa dia itu lebih unggul gitu, lebih kelihatan unggulnya. Jadi itu dalam hati teteh sendiri itu merasa sedih gitu ketika dibandingin gitu. Terus itu juga merasa heran mungkin ya, kayak kenapa sih gitu, dia itu kayak lebih unggul seperti itu. Tapi teteh juga percaya bahwasannya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya itu masing-masing ada ya. Kayak mungkin teteh juga percaya bahwasannya ya kekurangan saya emang seperti ini, tapi dia juga belum tentu seperti saya gitu. Teteh juga percaya kan itu. Oke, mungkin saya akan mencoba bertanya aja ya. Nih, ketika teteh itu merasakan kayak merasakan sedih gitu, sedihnya tuh kenapa misalkan teringat akan omongan-omongan tadi gitu ya, yang membuat teteh itu sedih, yang seperti omongan itu kayak banding-bandingin gitu, ataupun perkataan keluarga ayah gitu, nah itu ketika saat gimana teringat? Kalau senang sendiri gitu. Sedangkan kalau ngelamun kan nggak tahu, kita kalau ngelamun itu kan nggak sadar gitu. Nah, suka kepikiran gitu. Ketika saat sendiri ya, saat sendiri tuh ngelamun ya, nah itu tempatnya tuh kadang ada tempat khususnya atau mungkin kayak ya udah di mana aja yang penting ngelamun gitu. Gimana aja penting ngelamun. Oh gitu, jadi Gimana? Ya udah di mana-mana. kayak Ada tempat yang khusus gitu. pokoknya mah saat teteh sendiri gitu ya. Nah, dari ketika teteh itu sendiri, teteh kan kepikiran gitu ya, kepikiran omongan-omongan dari keluarga ayah gitu. Nah, teteh itu dari pikiran-pikiran teteh itu kan muncul ya, masa kayak kenapa sih gitu harus dibanding-bandingin gitu, kenapa sih harus ke pendidikan, bahwasanya kan saya juga ingin belajar hal baru gitu, yaitu tentang kesehatan gitu. Nah, dari pikiran-pikiran tersebut gitu, nah teteh itu memaknai pikiran itu tuh seperti apa sih gitu. Misalnya kayak kok saya merasa tidak dihargai ya dengan keputusan saya gitu, ataupun kayak gimana gitu. Ya suka gitu sih, soal jadi merasa dihargai juga, tapi kembali berpikir orang tua saya juga mendukung, kenapa harus mikirin orang lain gitu. Tapi kan suka kepikiran juga gitu, kalau orang lain ngomong yang enggak ya seperti tadi ngebanding-bandingin gitu, suka kepikirannya tuh lama, udah cukup sehari 2 hari. Tapi secara berulang ya, kayak apa namanya, kepikiran yang tadi tentang keluarga itu tuh terus berulang-ulang sampai hari ini juga. Kira-kira kalau boleh tahu itu tuh sudah mulai dari semester 2 ya, atau emang Dari sebelumnya? awal-awal emang kan disuruhnya itu kan ada ya seangkatan gitu, sepupu ada juga sepupu kakak sepupu itu seangkatan, terus dia itu milihnya itu ke Bandung untuk jadi hafiz Quran. Nah terus kan disuruhnya emang ikut gitu ya, tapi kan nggak ada dari hatinya, jadi takut gak benar gitu kalau diterusin. Ya udah di sini aja kata ayah teh. Terus terus katanya gak apa-apa jangan di sini, tapi kamu harus pesantren. Nah kan kemarin itu di sini tuh ada asrama ya, tapi pas daftar katanya asramanya udah gak jalan dari corona covid ya. Nah terus bilang lah sama ayah, awalnya juga gak disetujui kalau ngekos gitu ya. Udah Cina, ini apa teh, kamu maunya di mana? Mau ikut kakak sepupu kamu apa mau di sini aja sekolah kesehatan? Kan
kan aku maunya ke sekolah kesehatan ya. Udah di sini aja, tapi gimana dengan PP aja nggak mau. Nah, terus ya udah ngekos. Nah dari sana juga faktornya, jadi emang keluarga itu nyuruh ke Tahfiz yang ada di Bandung, tapi aku gak mau awalnya dari sana. Oh jadi sebelum masuk perkuliahan Iya. mungkin ya. Jadi itu udah lumayan 1,5 atau bahkan hampir 2 tahun ya. Ya, jadi faktor utamanya tuh ketika Tete itu mungkin menolak saran dari pihak keluarga ayah gitu. Jadi mungkin dari situ kayak pihak keluarga ayah tuh berpikir bahwasanya Tete itu tidak menurut gitu ya. Nah, ketika Tete itu berpikir bahwasanya Tete sendiri kan merasa tidak dihargai atas keputusannya seperti itu ya. Nah, ketika perasaan itu muncul gitu, kira-kira di dalam hati Tete itu perasaan itu kayak gimana? Kayak sedih kah? Kecewa ke siapa Teh? Ke semua keluarga, terutama yang satu, ada seseorang dari keluarga satu itu menentang gitu, menentangnya itu secara terang-terangan, enggak sih terang-terangan banget, tapi kelihatan gitu ya dari sikapnya kalau lagi kumpul suka beda sama saya. Dan kalau sama orang-orang itu bercanda gimana, tapi sama saya enggak, nyapa juga enggak. Satu orang itu tuh di pihak apa ya, di keluarga ayah itu tuh berperan sebagai apa, misalnya kayak itu kamu Tete atau mungkin apa gitu. Paman, kakak ayah. Oh jadi pamannya, jadi pamannya. Tapi umurnya itu pamannya kakak ya. Ya, oh berarti emang sudah tua ya Teh ya? Tua banget sih. Kan bapak sekitar 50, 49, 50. Oke, jadi paman tersebut tuh kayak menentang Tete untuk masuk ke. Soalnya dia juga yang nyuruh ke Tahfiz yang ada di Bandung. Kan kakak sepupu juga yang ke sana itu didaftarinnya sama dia. Tapi Tete pernah melihat nggak sih bahwasanya keluarga dari ayah itu pernah membantu Tete untuk Tete sendiri? Kayak misalkan kayak yaudah nih uang gitu, misalkan kan tadi kan ayah Tete kan iya pinjam uang. Nah ada nggak sih kayak keluarga dari pihak ayah itu yang membantu gitu? Gak apa-apa nih misalkan ya walaupun saya kayak nentang tapi ya udah nih kalau pinjam mah gitu. Ada. Boleh saya tahu tuh siapa orangnya? Nanti kayak boleh sebutin aja gitu. Kayak misalkan bibi atau siapa gitu. Paman, soalnya cowok semua. Paman yang itu atau beda lagi? Beda. Oh jadi kira-kira berapa saudara ya Teh? Nah, 6. Ayah Teh ada 5. Oh bungsu ya? Yang mau. Iya bungsunya itu cewek satu. Oh jadi apa namanya ada paman gitu yang bantu Tete. Nah paman tersebut itu tuh sama tentang Tete juga di sini. Iya sama semua kan, semua. Soalnya kan dari pihak ayah itu pendidikan semuanya kan. SD, PG PAUD, terus yang Tahfiz juga gitu. Jadi kan kesehatan itu sendiri gitu. Termasuk ayah pendidikan. Enggak, ya enggak pendidikan cuma sampai SD. Oh tapi ayah Teh keren gitu kan, karena sudah berjuang gitu kan untuk yang mempertahankan kita di sini. Oke nih dari perasaan Tete, oke itu kan perasaan juga ya. Nah ada lagi nggak sih Teh perasaan lagi gitu yang ada di diri Tete? Tadi kan Tete dibuatin kecewa ya, kecewanya itu kepada pihak keluarga ayah. Nah ada lagi nggak Teh kira-kira? Suka marah sama, suka ada rasa marah gitu sama yang kakak sepupu yang Tahfiz gitu.
kalau pilihan ini kan sekarang juga di sini gitu. Jadi kadang marah tapi kenapa harus melakukan dia, itu bukan salah dia gitu. Jadi walaupun ada rasa marah pada Teteh, tapi Teteh tuh tetap berpikir bahwasanya kayak oh jadi itu tuh pilihan dia gitu, pilihan aku seperti ini gitu. Oke, tapi ada lagi Teh kayak perasaan-perasaan yang muncul gitu. Kalau perasaan yang pada Teteh misalnya kayak Teteh kecewa ke diri sendiri atau marah ke diri sendiri apa? Kalau nilai jelek suka marah pada diri sendiri. Oh jadi kayak kenapa sih kayak gini gitu ya aku. Jadi Teteh tuh merasa ini gak sih waktu misalnya nilai jelek merasa bahwasannya diri itu kayak tidak berguna atau gimana gitu? Enggak, tapi suka gini, kurangnya di mana, ini kurangnya di mana, kan udah belajar tapi kok gini gitu kan. Udah sampai tidak ada. Jadi Teteh tuh kayak merasa heran aja kayak ini kurangnya di mana ya gitu. Oke, jadi merasa heran pada diri sendiri ya, bukan kepada pihak orang lain. Oke, nih ketika Teteh tuh menyendiri gitu, terus juga muncul pikiran yang ada di diri Teteh, Teteh tuh menyadari maksudnya saya tuh merasa nggak dihargai gitu keputusannya. Nah terus dari pikiran tersebut Teteh tuh muncul perasaan yang kecewa, perasaan yang marah kepada keluarga ayah Teteh termasuk paman tersebut, sehingga nih kira-kira tindakan apa sih yang akan Teteh lakukan gitu pada saat itu, pada saat Teteh sendiri gitu? Nangis ya. Oke, nangis. Nah lalu apa ada lagi gitu? Nangisnya tuh kayak seperti apa? Ataukah itu nangisnya menganggap ya itu buat ngeluarin emosi aja gitu? Ya cuma gitu. Oh jadi emosinya itu tuh ngeluarinnya tuh melalui nangisan gitu ya? Oke, apa ada lagi Teh? Kalau udah nangis ya diam dong. Kalau lagi suka orang ya udah diam. Oh jadi lebih ke silent apa gitu ya? Jadi kayak diam gitu ya? Oke. Nah kalau nangis ini Teteh juga melihat tempat nggak? Misalkan Teteh nih lagi di area kampus, Teteh lagi sendirian ngelamun. Nah Teteh tuh apa akan diam atau tetap kayak nangis gitu? Diam. Oh diam. Kalau di keramaian diam. Jadi Teteh juga melihat kondisi ya. Oke. Jadi Teteh juga tuh melihat kondisi suasana. Oh jadi Teteh tuh masih bisa mengontrol diri sebenarnya Maya. Tapi mungkin ada beberapa hal, beberapa situasi juga yang Teteh tuh kayaknya emang saya tuh harus dikeluarkan gitu maksudnya. Oke nih, aku juga saya sudah menyimpulkan juga nih kayak perasaan-perasaan pikiran serta tindakan kita yang mungkin kita akan rubah seperti lebih positif lagi gitu. Nah tadi Teteh menyebutkan bahwasannya saya itu merasa tidak dihargai, tidak dihargai keputusannya. Boleh Teteh sambil tutup mata boleh nih. Coba duduknya senyaman Teteh, enakan Teteh lah gitu. Terus Teteh boleh tutup mata. Iya ya, Tetehnya kalau belum siap juga nggak apa-apa Teteh. Boleh tutup mata, Teteh coba relax. Coba Teteh bayangkan atau hadirkan perasaan pikiran yang ada pada diri Teteh yang saya merasa tidak dihargai. Saya merasa tidak dihargai. Boleh Teteh sambil berbicara, saya merasa tidak dihargai. Saya merasa tidak dihargai. Boleh berulang-ulang kali. Saya merasa tidak dihargai. Saya merasa tidak dihargai. Kasih kamu bicara lagi Teh.
pengen tahu. Boleh sob teteh, jika nangis membuat teteh lebih tenang, boleh nangis aja dulu. Misalkan sudah tenang, kita akan menutup. Boleh buka aja matanya. Gimana? Kira-kira nyaman nggak tentang kata-kata yang tadi kita sebutkan? Enggak. Oke, karena Datu merasa kata-kata tersebut itu tidak nyaman. Kira-kira kita rubah nih kata-kata saya merasa tidak dihargai. Nah, kita rubah kata-katanya menjadi nyaman gitu saat kita ucapkan. Nah, kira-kira kata-katanya itu apa ya? Yang lebih positif lagi, yang membuat kita tuh lebih bersemangat lagi gitu. Dia suka semangat kalau kata kalau udah nangis ya teh. Sudah gini, ayo semangat. Ada orang tua yang semangat. Kalau tidak kamu siapa lagi? Mereka cuma berharap sama kamu. Jadi itu saya harus semangat karena orang tua seperti itu. Coba teteh mengucapkan saya harus semangat karena orang tua, saya harus semangat karena orang tua, saya harus semangat karena orang tua. Coba ucapkan pada diri teteh selama beberapa kali itu. Apakah itu membuat nyaman diri teteh? Boleh? Saya harus semangat karena ada orang tua yang harus saya banggakan. Saya harus semangat karena ada orang tua yang harus saya banggakan. Saya harus semangat karena ada orang tua yang harus saya banggakan. Gimana rasanya? Seperti biasa, jadi udah kalau gitu ya udah tenang. Jadi teteh itu lebih nyaman lagi ya, lebih nyaman ketika berbicara seperti itu. Oke, di sini teteh sudah menemukan ya bahwasanya pikiran yang membuat teteh nyaman itu adalah saya harus semangat, saya harus semangat karena orang tua, saya harus semangat karena orang tua. Jadi misalkan teteh mungkin sendiri gitu, yang dulunya teteh itu kayak saya merasa tidak dihargai itu keputusannya, nanti teteh bakal berubah menjadi saya harus semangat karena orang tua, karena itu bakal menunjukkan rasa kenyamanan di teteh ketimbang rasa yang dulu gitu ya. Oke nih, nah tadi teteh sudah menyebutkan ya, sudah menemukan juga bahwasanya saya harus semangat karena orang tua. Nah, ketika teteh berbicara seperti itu, bagaimana perasaan teteh? Kembali semangat, tapi ya udahlah gitu. Kembali semangat itu seperti apa? Mungkin kayak tadinya kan itu kayak ya, sedih, tadinya kembali semangat itu seperti apa? Kata semangatnya gitu kan, ada yang semangat apa gitu. Mungkin definisi semangat teteh itu seperti apa? Udah kembali jalanin lagi seperti biasa, kenapa harus dipikirin ya juga kan yang dipikirin. Nah, terus kalau ngelakuin lagi suka kepikiran lagi, jadi berulang-ulang gitu. Jadi mungkin definisi semangat itu adalah bangkit kali ya, bangkit lagi, lakukan lagi gitu, lakukan aktivitas yang biasa ya, seperti biasa gitu. Selain dari perasaan munculnya perasaan semangat gitu, ada lagi nggak teh perasaan yang lainnya gitu yang muncul gitu? Oke, tidak ada. Apakah teteh merasa apa ya, merasa lebih baik
semangat gitu ya. Oke, nah ketika tadi Teteh itu ini Mas, kira-kira ya Teh, kira-kira misalkan Teteh nanti sendirian lagi ngelamun, terus habis itu pikiran Teteh tuh berubah, yang dulunya saya tidak dihargai menjadi saya harus semangat karena orang tua, saya harus semangat karena orang tua. Lalu muncullah perasaan apa? Perasaan semangat Teteh untuk terus bangkit lagi karena apa? Karena ada orang tua yang harus saya banggakan. Nah, kira-kira tindakan apa sih yang akan Teteh lakukan gitu pada saat itu juga? Kan tadi kalau ngelamunnya lagi belajar gitu kan langsung belajar lagi gitu. Oke, jadi langsung belajar lebih giat gitu ya. Tapi misalkan ketika Teteh sendirian tanpa belajar gitu dalam kondisi yang seperti biasa gitu, kira-kira apa yang akan Teteh lakukan? Langsung dengerin musik, baca buku cerita gitu ya. Oh, jadi Biasanya gitu. jadi Teteh mengalihkan Pikiran yang pikiran itu dengan mendengarkan musik dan baca buku. Oke, dan itu bisa menjadi emosi ya. Jadi kayak Teteh tuh yang dulunya nangis ya emosinya itu sekarang Teteh tuh berpindah menjadi lebih positif lagi gitu. Apa buku cerita doang atau mungkin ada buku-buku yang lainnya Teh? Jadi novel gitu enggak. Jadi kayak buku cerita aja ya, entah itu kayak novel atau buku yang cerita. Oh, jadi Teteh suka baca cerita ya? Kira-kira genre apa nih Teh? Genre apa? Suka banget itu. Thriller. Boleh? Misteri gitu. Oh, boleh salah satunya disebutin Teh? Kayak aku suka banget lagi baca buku ini. Yang bebas sekolah apa itu kan novel gak dari kenapa suka itu masuk list gitu. Oke, jadi Teteh itu suka yang genre Terus yang lucu-lucu gitu seperti Indigo tapi penakut ada judul novel gitu. ya, jadi lebih ke mungkin kalau di menurut Kenji mah kayak genre drama gitu ya. Iya. Oke, nih sekarang kan Teteh kan sudah menemukan pikiran yang lebih positif lagi gitu. Jadi ketika Teteh itu merasa merasa saya tidak dihargai gitu, Teteh kan akan memunculkan kayak saya harus semangat ke orang tua. Nah, kira-kira nih Teteh kan udah ini ya, udah menyebutkan ya. Terus juga Teteh juga kan tadi menyebutkan tujuan Teteh itu untuk supaya tidak tidak memikirkan lagi ya ucapan keluarga saya. Lalu yang kedua itu Teteh pengen menghilangkan di Teteh itu rasa banding-bandingkan gitu ya dari orang lain gitu. Nah, kira-kira nih dari dua itu Teteh mau diambil yang mana atau mau semuanya nih? Kayak Teteh mau menghilangkan rasa banding-bandingan sama yang kamu kepikiran juga? Oke, untuk mencapai tujuan itu kira-kira Teteh bakal melakukan apa nih? Kayak misalkan ya, untuk Teteh supaya tidak kepikiran, supaya Teteh tidak kepikiran juga kayak dibanding-bandingkan gitu. Teteh itu akan melakukan apa gitu untuk mengalihkan fokusnya itu dari situ. Oke, jadi gini nih, kan tadi Teteh menyebutkan ya bahwasanya saya itu pengen menghilangkan overthinking, mungkin nggak bisa disebut overthinking dari keduanya. Kita rangkum aja jadi Teteh ingin menghilangkan overthinking ya. Kayak Teteh ingin mengurangi overthinking atau menghilangkan overthinking ini. Nah, ketika karena overthinking ini kan misalkan terus berada di diri kita kan pasti akan berdampak buruk ya, baik itu dari segi fisik atau psikologisnya gitu. Nah, kalau ini dibiarkan, Teteh juga menyadari gitu bahwa ini juga tidak baik di diri saya sendiri
sendiri gitu, karena pasti akan menghambat ke yang lainnya. Nah, ketika Teteh sudah menyadari ini gitu, kalau ini tuh negatif, Teteh ingin menjadi lebih positif lagi. Nah, untuk mencapai hal positif itu, Teteh itu kan harus menjalankan beberapa hal ya, beberapa tugas gitu, atau mungkin apapun itu yang mendukung Teteh itu menjadi lebih positif lagi. Nah, kira-kira untuk menjadi lebih positif lagi, untuk menghilangkan overthinking ini, kira-kira Teteh akan melakukan apa nih? Entah itu tadi Teteh menyebutkan misalnya Teteh bisa mengalihkan tuh mendengarkan musik sambil baca, atau mungkin ada hal lain gitu Teh yang bisa membuat Teteh tuh lebih positif lagi. Bersama teman tuh. Wah, jadi bersama temannya ini Teteh main gitu. Oke, jadi ketika saat bersama teman, perasaan pikiran overthinking ini tuh langsung senang gitu. Oke. Tapi kan mungkin kalau bersama teman kan nggak 24 jam gitu ya. Nah, selain bersama teman gitu, apa Teh untuk mencapai itu? Oke, jangan dipikirinnya tuh seperti apa gitu, karena kan ayat itu juga kan kayak ngomong jangan dipikirin gitu, sedangkan itu juga kepikiran gitu. Nah, kira-kira supaya tidak jangan kepikiran tuh kayak gimana gitu? Soalnya kalau sudah kepikiran ya udah gitu aja, jadi udah dengar musik, baca buku. Kalau masih juga itu main sama teman, ya ada yang spesial. Oke, jadi Teteh itu kebiasaannya itu bermain sama teman atau baca buku ataupun dengerin musik ya. Oke, ini sudah berapa kali dilakukannya? Sering. Oke, karena ini udah sering dilakukannya, tapi di diri kita itu masih kepikiran ya. Nah, di sini kita akan mencari solusi yang baru gitu, supaya kita tuh tahu ini apakah ini tuh efektif atau enggak gitu untuk menghilangkan overthinking. Karena sudah diulang berkali-kali pun ternyata masih kepikiran gitu ya di diri kita. Oke, mungkin untuk tidak berpikir berlebihan lagi, Teteh bisa melakukan selain baca buku dan dengar musik, Teteh suka apa lagi? Suka ketiduran. Oke, saya juga suka saya. Oke, mungkin ada yang lain Teh supaya kita bisa mencari solusinya gitu, kayak mencari apa ya, solusi yang baru, barangkali ini tuh efektif gitu buat Teteh. Oke, di sini mungkin saya tulisan dulu ya. Jadi Teteh itu sekarang untuk saat ini itu bersama teman dan dengerin musik serta baca buku gitu ya. Nah, tapi kalau sudah melakukan ini udah mesti hilang gitu ya. Ya. Pada saat itu juga tapi Soalnya kan kalau baca buku itu terus kita menyelam ke buku itu, jadi gak ada kepikiran lagi. oke, tapi Teteh suka nulis nggak? Nulis Eh, cerita gitu. iya. Bisa. Jadi Teteh suka menulis nggak sih? Misalkan ada kan orang-orang kalau baca apa yang suka baca buku tuh pasti kebanyakan itu suka menulis gitu. Nah, Teteh ini tipe orang yang suka menulis nggak? Entah itu kayak menulis cerita atau mungkin ya menulis tentang diary gitu sendiri harus gimana? Ini kalau cerita suka, tapi kalau diary itu udah ada. Tapi kalau cerita, jadi bikin novel cerita gitu tapi gak pernah dipublish gitu deh. Di buku itu judulnya buku diary tapi isinya itu. Jadi nanti juga berarti itu pernah dulu dilakukan, pernah nulis. Tapi itu tuh sebelum kejadian ini atau sesudah? Sebelumnya
nulis cerita, apakah teteh kepikiran gak sih kayak misalkan aku nulis cerita apakah bisa ini gak ya, bisa mengurangi efek aku gak ya gitu. Atau teteh mau coba nggak? Karena kan nulis cerita kan harus berpikir ya. Mau mencoba nggak kira-kira? Nulisnya juga bukan tentang cerita aja, tapi mungkin kayak nulis lifestyle teteh kayak gimana, atau mungkin kayak nulis pelajaran gitu, ataupun ya intinya tentang menulis gitu. Apa teteh mau mencoba? Boleh. Iya, maksudnya kayak nanti gitu akan teteh coba selain bermain dengan teman dan dengerin musik. Nah, tapi ini teteh ingin mencobanya tuh dari hati kan, bukan karena saya menyebutkan gitu. Soalnya misalnya baru kepikiran juga. Oke, mungkin kita akan mencoba itu ya teh. Jadi soalnya kalau nulis cerita itu kalau gimana pun. Iya, sekarang kita coba kalau gitu. Oke, mungkin menulisnya ini bukan tentang cerita aja gitu, tapi bisa jadi salah satunya. Tapi mungkin misalnya teteh kayak lagi apa gitu, boleh sambil menulis maksudnya. Oke, di sini saya akan menulis kayak menulis aja gitu. Nah, kira-kira nih misalkan menulis teteh itu pengen dilakukannya dalam seminggu itu berapa kali? Ini masih kira-kira bisa lebih ataupun kurangnya juga nggak apa-apa. 1-2 kali. 1-2 kali dalam seminggu ya. Kalau bermain sama teman ataupun dengerin musik ini dalam 1 minggu teteh bakal dilakuin berapa kali kira-kira? Kalau dengerin musik itu setiap hari. Tapi kalau main mah paling kalau libur. Kalau libur tuh kapan teh? Sabtu Minggu atau enggak kalau matkul digeser gitu. Nah gitu. Jadi mungkin cari-cari waktu luang gitu. Jadi mungkin aku nulisnya di sini 2 kali aja ya. Tapi kalau untuk musik mah ya setiap hari gitu. Oke, di sini kita sudah dapat di sini teh dalam mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai tindakan yang akan kita lakukan dalam seminggu ke depan untuk apa? Untuk mengurangi overthinking teteh gitu. Apakah ini berdampak di teteh atau mungkin sebaliknya gitu, seperti itu. Oke, di sini saya akan merangkum lagi. Di sini kan teteh tadi menyebutkan bahwasanya pada teteh itu memiliki permasalahan, yaitu teteh itu merasa tidak dihargai keputusannya. Terus juga teteh itu kayak ingin tidak dibanding-bandingkan lagi dan ingin tidak mau kepikiran tentang omongan-omongan dari pihak keluarga ayah gitu. Intinya mah teteh itu overthinking gitu tentang keluarga ayah gitu ya. Nah, lalu perasaan yang muncul pada teteh itu perasaan kecewa serta marah pada pihak keluarga ayah, sehingga teteh itu ya nangis kemudian gitu. Tapi di balik situ teteh tuh memunculkan pikiran barunya tuh apa? Teteh tuh lebih semangat lagi karena teteh itu berpikir bahwasanya saya harus semangat karena orang tua. Jadi pas ketika teteh berbicara seperti itu, teteh tuh merasa lebih semangat lagi ya untuk bangkitnya gitu, untuk semangatnya gitu, serta lebih baik lagi. Nah, untuk tindakannya teteh akan melakukan ya, kalau pada saat belajar ya akan lebih giat lagi belajarnya gitu ya. Oke, nanti tujuan teteh kan untuk mengurangi atau menghilangkan overthinking teteh. Nah, sedangkan cara-cara yang akan teteh lakukan itu yang pertama itu akan bermain dengan teman gitu, untuk mengalihkannya. Untuk yang lainnya juga dengan musik dan baca buku serta menulis yang akan teteh coba untuk minggu ini ya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin diceritakan lagi teh kira-kira, misalkan kayak ada yang sengaja gitu? Udah nggak ada. Oke, mungkin kita akan fokus ke ini ya, ke tugas teteh yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan ini gitu. Nanti kita
apapun itu gitu misalkan ya. Coba bayangkan entah itu tangga, entah itu apapun itu, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu Tete tuh merasa tidak dihargai, sangat-sangat tidak dihargai oleh orang gitu ataupun oleh pihak keluarga ayah. Dan 10 itu Tete itu merasa saya dihargai banget gitu, saya dihargai banget sama pihak keluarga ayah gitu. Nah, kira-kira Tete itu ada di pada skala berapa kalau untuk saat ini setelah memutuskan konseling? 6 itu Tete itu udah setengahnya ya, jadi kayak antara saya tidak dihargai dan saya juga dihargai gitu ya. Nah, kalau skala 6 itu Tete milih kenapa? Yang tadi 10 itu paling dihargai